奇书画，骑射蹴鞠，云文云武，学习无间。生活是一目两天，做中学，学中诀。沙子虽小，已杀一个世界；粒子虽小，希望却是无限。两人发挥，双手抚慰，大爱闪过满人间。 Jangan hanya mementingkan kasih kecil. Wah. Tidak kusangka pensil bisa untuk melukis. Orang yang bisa memanfaatkan pensil hebat sekali. Lihatlah, lukisan ini sungguh ajaib. Sepertinya lukisan ini bisa bergerak. Lain kali saat menulis, kita juga harus memakai pensil kita untuk melukis. Masuk akal juga. Melukis sepertinya lebih menarik dibanding menulis ya. Lukisan ini seperti sungguhan. Iya benar, entah bagaimana cara mereka mencampur warnanya, mirip sekali ya. Jika disentuh, rasanya akan seperti apa ya? Kamu sudah lupa ya? Guru Fang kan sudah berpesan pada kita, hanya boleh melihat, tidak boleh menyentuh. Baiklah. Gendut, aku juga ingin menjadi seorang pelukis. Kalau begitu, kamu jadi pelukis saja. Kamu bicara apa? Apa semudah itu menjadi seorang pelukis? Seperti aku latihan bernyanyi. Jika sering latihan melukis, kamu akan bisa. Apakah dengan latihan terus kita jadi bisa melukis? Mochi, kamu sedang melihat apa? Dasar payah, tentu saja melihat lukisan. Lukisan Dewa Kuan Yin ini begitu welas asih dan indah. Aku sungguh terharu. Terharu? Apa yang membuatmu terharu? Bukankah setiap lukisan Dewi Kuan Yin selalu seperti itu? Entah bagaimana perasaan pelukis itu hingga bisa melukiskan gambar yang begitu berkarisma. Jika berniat baik bukan hanya bisa menulis dengan baik tapi juga bisa melukis dengan indah. Guru Fang, maksudmu asal hati kita berada di jalan yang lurus, maka kita bisa melukis dengan indah. Tentu saja, besi yang sudah dibakar dan dibentuk akan menghasilkan senjata yang indah. Menurutku, melukis lebih mudah dibanding dengan menulis. Kalau begitu, kau coba saja. Mungkin kau bisa menjadi seorang pelukis. Benarkah begitu? Asal kau mau berlatih, maka bisa terjadi. Asik, Guru Fang bilang aku bisa menjadi seorang pelukis. Yeay. Gendut, jika Saulicha bisa menjadi seorang pelukis, maka aku juga tidak akan masalah kan? Hasil goresan pensil kita adalah arah hati kita. Bisa menghasilkan goresan sesuai kata hati adalah orang berbahagia. Aku sangat mengagumi para pelukis ini. Mereka adalah orang yang bahagia. Guru Fang, baiklah, mulai hari ini aku mau belajar melukis. Sebenarnya, orang yang bisa melukis dan menulis buku adalah orang yang hebat. Benar, tidak hanya bisa melukis, tapi juga bisa mengarang cerita. Jika dibandingkan dengan pelukis, mungkin pendapatan dari mengarang buku lebih banyak. Benar kan begitu? Itu tidak mungkin. Setiap lukisan sangat mahal. Setiap lukisan di situ harganya lebih mahal daripada seekor babi di rumahku. Aku mohon padamu, Gendut, kenapa membandingkan lukisan dengan babi? Pendapatan seorang pengarang buku lebih banyak dari pelukis. Mana mungkin, banyak orang yang beli. Pelukis hanya membuat selembar lukisan, tapi pengarang buku menulis begitu banyak halaman. Itu sungguh tidak sebanding, kan? Asal dikerjakan dengan baik, bisa jadi pelukis juga bisa jadi pengarang buku. Ucapan Afu sangat masuk akal. Adik-adik, mungkin suatu hari nanti aku bisa membeli buku cerita dari kalian. Kalau begitu, jika kalian begitu tertarik pada melukis, kenapa tidak minta pada Guru Fang untuk mengajari kita? Aku setuju. Ya ampun, terlalu sulit. Benar, otakku buntu. Sama sekali tidak terpikirkan cara ini. Ternyata melukis lebih sulit dibandingkan menulis. Benar, aku mengira melukis hanya memegang pensil dan digoreskan di atas kertas secara sembarangan saja. Sekarang sudah memulai. Aku merasa para pelukis itu bagaikan dewa. Oh iya, Dewa Pensil. Mungkin inilah awal dari sebutan ini. Sholong, ternyata kamu juga bisa mengucapkan kata yang begitu masuk akal ya. Xiao Licha.
Sambil membagikan kertas untuk melukis, Guru Fang memperhatikan para muridnya melukis, juga memberitahu cara untuk mengubah lukisan mereka yang masih ada kekurangan. Murid sekalian, pilihlah satu objek untuk latihan. Setelah lukisan itu bagus, barulah memilih objek yang lain. Ingat, kalian harus konsentrasi. Aku beritahu kalian, ucapan Guru Fang sangat masuk akal. Seperti aku yang latihan dengan objek yang sama, dan hasilnya semakin baik. Aku melukis pohon bambu yang disuruh Guru Fang. Awalnya lukisanku sangat mirip, tapi lama-lama semakin tidak mirip. Tidak juga. Aku merasa lukisanmu sangat bagus. Tapi Asi, aku tidak ingin melukis bambu. Kalau begitu, kamu mau melukis apa? Aku ingin melukis anggota keluargaku. Aku ingin cepat bisa melukis bola. Aku ingin melukis wajah bonekaku. Mochie, kamu sudah terpikirkan mau melukis apa? Kalau aku ingin melukis ekor kuda. Iya, benar sekali. Aku juga sudah seharusnya melukis kudaku. Saat pergi melihat pameran lukisan, banyak sekali pelukis yang melukis kuda. Aku ingin melukis tahu yang enak. Aku ingin melukis babi manis yang ada di rumahku. Tayen, apa yang sedang kamu lukis itu babi? Benar? Apa ada masalah? Aku pikir kamu melukis seekor anjing. Ternyata berbeda sekali. Iya benar, aku sama sekali tidak melihat itu adalah babi. Ini bukan urusan kalian. Aku kan sedang latihan. Lagi pula lukisan kalian juga tidak ada yang bagus. Wah, Xiao Lice, kamu membuat Chang Tayen kesal lagi. Bukan aku, dia sendiri yang suka kesal. Sudah, jangan pedulikan dia lagi. Kita harus pulang sekarang. Aku pikir kamu melukis seekor anjing. Ternyata berbeda sekali. Iya benar, aku sama sekali tidak melihat itu adalah babi. Lukisan mereka juga tidak lebih bagus dari lukisanku. Kenapa mereka hanya menertawaiku saja? Nah, benar-benar sudah ada bentuk bola. Ini hebat sekali. Jika aku bisa melukis wajah kakek, dia pasti senang melihatnya. Mochie, sekarang kamu sedang melukis apa? Aku masih latihan melukis bulu-bulu kuda. Hah? Mendengar penjelasanmu, aku sudah mengerti. Xialice, kamu juga ingin melukis boneka? Aku sedang melukis kakekku. Hah? Tapi apa kamu tidak merasa lukisanmu hampir sama seperti lukisanku? Lukisannya mirip sekali. Wah, kalau melihat gambar ini, sebenarnya Saulice sedang melukis boneka atau Asi yang melukis kakek. Hei, yang aku lukis adalah kakekku yang manis. Kalian ini tertawa apa? Gendut, kotak-kotak yang kau buat sudah cukup. Tinggal tambahkan beberapa goresan lagi, maka akan jadi persegi 4. Dengan kata lain, jika kita buat perubahan di dalam kotak-kotak itu, hasilnya akan berbeda. Sungguh menjadi persegi 4 yang sempurna. Hanya ditambahkan beberapa garis saja, hasilnya menjadi berbeda. Jika ingin menghasilkan lukisan yang bagus, maka harus ada pengamatan yang teliti. Seperti Guru Fang yang pemikirannya sudah jelas. Begitu mulai melukis, akan sangat santai. Iya, aku mengerti. Setelah latihan beberapa kali lagi, lukisanku pasti semakin mirip. Tayen, kenapa kertasmu itu masih kosong? Aku tidak bisa memulainya. Seingat guru, waktu hari pertama latihan, kau begitu berkonsentrasi. Tapi aku merasa lukisanku jelek. Apa ada orang yang sejak dilahirkan sudah bisa melukis? Teman-teman menertawai lukisan babiku yang mirip seekor anjing. Jadi aku tidak berani melukis lagi. Orang lain mengatakan lukisanmu jelek, kau percaya begitu saja. Sekarang ku beritahu, asal kau ingin maka lukisanmu akan jadi indah. Apa kau percaya padaku? Terima kasih Guru Fang. Sekarang aku akan terus berusaha. Babi yang manis, sekarang aku akan melukismu. Mochie, kudamu semakin mirip. Hebat sekali.
Xiaolong, bolamu juga semakin bagus. Kamu banyak kemajuan. Xiao Lice, kamu selalu melihat lukisan kami. Kenapa kamu sendiri tidak melukis? Aku ingin melukis wajah kakekku, tapi selalu tidak mirip. Aku tidak tahu harus bagaimana. Para murid berusaha melukis objek lukisan masing-masing. Di bawah pengarahan Guru Fang, mereka mengalami kemajuan yang cepat. Gendut, ajaib sekali. Tahu buatan ayahmu muncul di kertas lukisan. Wah, kalian cepat lihat. Di kelas kita sudah ada seorang pelukis. Tayan, lukisanmu bagus sekali. Tidak disangka, sekarang Tayan sudah menjadi guru melukis kami. Tayan, Wah. kamu hebat sekali. Kenapa tiba-tiba kemajuanmu pesat sekali? Menurut Tayan, merupakan reinkarnasi dari dewa. Ini berkat dukungan Guru Fang. Setiap hari aku tidak pernah berhenti melukis. Makanya punya prestasi seperti ini. Mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Inilah tuntutan Tayan terhadap dirinya sendiri. Makanya dia mencapai prestasi yang baik.